Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Waalaikumsalam dan selamat pagi. Yang melapor, Bu Gladys, boleh raise hand. Bu Gladys sudah ada ya? Oke. Sudah siap ya? Izin Pak Ahmad, izin Ya. Pak Ahmad. Ibu Gladys, tolong dicek rekan-rekannya berapa yang hadir, berapa orang yang kurang, supaya nanti melapor ada keterangan gitu. Berapa orang rekan-rekan yang sudah ini? Ya, silakan dicek dulu rekan-rekannya. Ada berapa orang? Sudah, Bu? 35, Pak. 35. Gladys, sudah? Sudah, Pak. Berapa? 35. Lanjut. Ya. 35 berarti Tanpa keterangan 5. mau orang tanpa keterangannya. Iya, Pak. Ya. Bisa dilanjut Pak Ahmad. Ya, langsung Pak Ahmad ya. Iya. Kita mulai saja. Sambil menunggu. Assalamualaikum Pak Abu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, boleh menerima laporan. Ya, siap. Baik, silakan Ibu Gladys untuk melapor mengawali pembelajaran kita hari ini. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Lapor peserta Latsar CPNS Kabupaten Banggai Kepulauan, golongan 2, angkatan 30, jumlah 40 orang, hadir 35 orang, tanpa keterangan 5 orang, siap mengikuti pembelajaran. Laporan diterima, diawali dengan doa. Teman-temannya belum bergabung. 10 orang saya lihat di daftar, sekarang baru 8 yang masuk. Tadi di room besar sudah lengkap, kita kelompok 3. Oh, ini ada satu lagi masuk, siapa? 9. Satu lagi siapa yang belum ada? Siapa atas nama Kak Nindi? Tadi ada di
di room besar? Siap Pak, belum tadi Pak. Belum ada. Oke, kalau begitu berarti yang sudah ada sudah masuk semua ini. Jalan saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kita ketemu dengan pembelajaran yang baru ini ya. Baru Iya, pertama Pak. kali ketemu. Sudah sampai ke agenda 3. Berarti hari ini kita sudah lewati 2 agenda. Oke, baik. Adik-adik, saya perkenalkan, nama saya Sigit Toto. Saya akan menemani untuk membahas agenda 3 ini dalam waktu 2 kali pertemuan. Hari ini kita 2 jam pelajaran bertemu. Sangat singkat waktunya. Kita hanya membahas sedikit juga sih yang dibahas. Lumayan tidak terlalu banyak ini dibanding dengan agenda yang lain. Seperti agenda 2, itu sangat banyak materinya. Dan itu wajib Anda harus hafal nanti panduan perilakunya di agenda 2. Nah, kalau di agenda 3 tidak ada yang harus dihafal kayaknya, tapi dipahami. Dan lebih banyak menyangkut dengan kepentingan pribadi saudara, kayaknya ini intinya di agenda 3 itu. Nah, jadi, apa nama, sudah baca emosi tak? Modulnya sudah dibaca belum? Di agenda 3? Siap, iya sudah Pak. Sudah, 1 orang yang menjawab sudah. Yang lainnya? Nah, gimana? Sudah dibaca, modulnya tebal sekali itu. Ada 2 mata pelatihan. Tolong kalau begitu, daripada siapa tahu jaringannya susah, tolong diketik saja, tapi jangan di-enter dulu. Tolong diketik di chat mata pelatihan yang ada di agenda 3 itu apa saja. Nah, coba diketik dulu, tapi jangan di-enter dulu ya. Nanti saya tunggu aba-aba saya untuk di-enter. Nah, sekedar saya review dulu. Nah, jangan sampai Anda juga tidak tahu kita mau belajar apa ini. Oke, agenda 3 ada 2 mata pelatihan. Sekarang coba diketik yang 2 mata pelatihan itu, tapi jangan di-enter dulu. Tunggu aba-aba saya. Karena kalau saya suruh jawab, nanti kalau ada yang kesulitan jaringan, saya nggak bisa nangkap. Tapi kalau chat, meskipun jaringannya, signalnya Anda megap-megap, kayaknya masih mending, masih bisa nanti. Oke, saya berikan waktu, hitungan ke-5, silakan nanti enter ya. 1, 2, aduh, siapa yang sudah enter ini? 3, 4, 5. Nah, silakan Anda enter semua. Nah, saya akan lihat dulu. Nah, ini Rilan cepat mengenter, tapi mungkin atau salah dia. Ya, jadi manajemen ASN dan smart ASN. Jadi bukan 1 mata pelatihannya 2. Nah, di agenda 3 itu yang pertama kita akan bahas adalah manajemen ASN, dan yang kedua nanti smart ASN. Oke. Rata-rata kok cuma 1 yang dipahami ya, berarti baru 1 yang dibaca. Oke. Jadi nanti ada 2 yang kita bahas. Nah. Oke, buka lagi yang baru baca manajemen ASN, berarti baca lagi smart ASN seperti apa arahnya. Nah, kalau smart itu kan dari segi bahasa apa ya? Smart itu kalau ada yang Anda pahami apa? Mampu menggunakan teknologi Pak. Ya, itu yang sudah dibaca berarti Farah ya, Farah sudah baca. Nah. Yang lainnya, kok mainnya manajemen ASN itu banyak juga itu, bahannya banyak sekali. Jadi kedua-duanya ini sekali lagi ini sangat terkait dengan kepentingan pribadi Anda nanti sebetulnya itu. Kalau Anda mau eksis jadi PNS, maka harus pelajari, paham tentang manajemen ASN, dan yang kedua Anda harus smart. Smart ASN yang diharapkan nanti adalah ASN yang sekarang. Jadi bukan hanya CPNS, tapi semua ASN sekarang wajib hukumnya untuk tidak gaptek. Kita harus pahami IT. Kenapa? Zamannya sudah. Nah, nanti kita akan bahas, jelaskan apa sih alasannya, kenapa sih kita nggak boleh gaptek. Saya yakin Anda sekarang di ruangan ini nggak ada yang tidak punya HP pasti. Iya kan? HP-nya bukan HP yang 3G dulu itu. Nah, dulu kan ada HP yang 3G itu.
Fungsinya cuma 3 soalnya. Untuk telepon, untuk SMS, dan untuk center misalnya itu kan. Kan kalau orang Bugis jadi 3G, telepon G, SMS G, sama center G. Nah, itu dulu kan cuma itu ada sudah cukup. Apalagi tahun 2000 sampai dengan tahun 2000 sekian itu. 2000 itu orang sudah punya HP yang 3 fungsi, itu aja ada senternya, udah hebat sekali gitu. Nah, sekarang itu nyaris tidak dipakai. Kecuali ada ya, orang-orang yang nggak mau apa ya, karena katanya kalau kita mau pakai smartphone itu rawan dengan penyadapan. Jadi KP kalau pakai telepon 3G itu malah sulit untuk disadap. Tapi sebetulnya apa yang tidak bisa sekarang itu? Tinggal orang yang melaksanakan itu yang smart atau tidak, itu aja sebenarnya. Nggak ada yang tidak sekarang itu. Semua gerak-gerik kita itu sudah bisa dilihat dengan teknologi. Bahkan saya dengar kemarin di Amerika sekarang sudah mengembangkan, tapi belum dioperasionalkan, mengembangkan sebuah satelit yang bisa memantau isi perut bumi aja dipantau lewat satelit. Kalau dulu orang mau melihat, oh di Banggai Kepulauan alamnya ada potensi apa, ada ahli yang datang, ngambil sampel tanah, dibawa sampel tanahnya bahkan kadang 1 kapal dibawa, untuk dibawa ke lab, dianalisis 1 persatu, baru bisa dapat, oh di tanah itu mengandung ini. Itu zaman dulu, 2000-an, 2010 bahkan itu. 2010 ke bawah itu masih seperti itu. Zaman sekarang nggak perlu lagi. Karena dengan citra satelit, teknologi sekarang sudah bisa membaca bahwa di tanah ini mengandung apa. Dan sekarang ada yang namanya satu struktur tanah yang sangat dicari orang. Dan Indonesia katanya punya itu. Yang belum diberi nama. Sehingga yang disebut dengan tanah jarang itu. Pernah dengar nggak tanah jarang itu? Nah, tanah jarang itu salah satu jenis tanah yang kandungannya nggak tahu, belum ditahu apa isinya nanti kandungannya. Yang jelas tanah jarang itu sekarang dicari-cari orang. Yang salah satunya ternyata kandungan yang sudah ditemukan adalah kandungan nikel. Indonesia punya yang sekarang di Morowali itu. Dan itu tidak perlu lagi kalau zaman tahun 2010 orang dari Cina, orang dari luar negeri datang ke Morowali ngambil sampel tanah 1 kapal dibawa pergi untuk diteliti kandungannya apa. Sekarang tidak perlu lagi. Tadi ya, jadi sudah Amerika sudah mengembangkan sistem pemantauan satelit yang sampai seperti itu. Di Korea katanya, ini saya katanya lagi karena saya belum pernah ke Korea. Tidak ada sejengkal tanah pun yang tidak dijangkau oleh CCTV, kecuali kamar mandi. Mereka punya ruang tertentu yang memang tidak tembus CCTV, dengan satelit tidak bisa dibaca, tapi sepanjang itu ruang terbuka yang bukan privasi, maka bisa dipantau dengan CCTV. Yang di zaman sekarang seperti itu. Beberapa tempat di Indonesia sekarang, beberapa tempat kerjanya pegawai di Indonesia, sudah bisa dipantau orangnya berada di mana. Bukan masalah tempat pekerjanya, tetapi orangnya berada di mana. Dan yang penting pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya saat itu bisa selesai. Tentu bukan di Bangkep tempat yang seperti itu. Di Bangkep pasti orangnya harus datang, yang namanya orang bekerja itu orangnya datang. Hari ini saya di Provinsi Sulawesi Tengah, di BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah, tidak dicari lagi Widya Suara itu di mana berada. Yang penting hari ini Sigit diberi jadwal untuk masuk di Latsar Angkatan 30, jam 7.30 sampai dengan jam 9. Evaluator ada di situ dan saya masuk. Saya tidak di kantor hari ini. Inilah adik-adik saya gambaran tentang perkembangan teknologi yang luar biasa. Sehingga mau tidak mau, kita semua sebagai aparat pemerintah yang menjalankan peran, tugas, dan fungsi pemerintahan harus tahu bagaimana caranya kita menggunakan perangkat teknologi yang sangat pesat perkembangannya ini. Smartphone itu berkembang bukan per tahun sekarang ini. Per 3 bulan itu akan ada perkembangan baru. Jadi smartphone yang Anda beli tahun lalu, itu kalau dibandingkan setahun yang lalu kita beli, sekarang kira-kira sudah ketinggalan 4 langkah. Itu gambarannya. Fitur-fiturnya sudah ketinggalan 4 langkah kira-kira. Karena setiap 3 bulan itu berkembang teknologi yang baru. Mau tidak mau, minimal kalau Anda yang punya yang lama, harus punya fasilitas untuk update.
update itu pasti space memorinya akan tambah besar. Sehingga kalau beli HP sekarang siap-siap memang jangan beli HP yang memorinya kecil. Kenapa? Setiap 3 bulan bahkan bisa lebih cepat akan selalu mengupdate semua software-software yang ada di dalamnya dan itu akan berkembang terus. Nah, kalau tidak membeli yang kapasitas besar, yang paling tidak bisa digunakan untuk simpanan storage tambahan eksternal ya. Nah, ini tuntutan daripada ASN yang smart masa depan. Nah, Anda dari mana semua ini yang angkatan 30 yang kelompok kita ini? Ada yang keperawatan ya? Desi, Donald, ada Gizi, Farah, Gizi ya? Nah, Iya, Pak. AMK ini apa? Nah, kalau AMD AK, AMD AK, analis kesehatan, AK. Iya, Pak. AMD. Analis kesehatan. Kalau AMK? Ahli media keperawatan, Pak. Oh, ada kesehatan juga. Iya, Kenapa beda-beda ya? Gelarnya macam-macam atau? Kalau Rilan tanpa gelar di mana Rilan? Ada orangnya Rilan. Di Satpol PP, Pak. Oh, di Pol PP. Oh ya, ada tulis Satpol PP. Saya lihat daftar nama. Rupanya di Oke, berarti sebagian besar kita dari kesehatan ini ya. Kesehatan ada berapa? Ada bidan, ada farmasi, ada analis, ada gizi, ada perawat. Apedus kom. Tugas di mana? Apedus di dinas apa ini? Pendudukan dan pencatatan sipil, Pak. Pendudukan dan pencatatan di Spenduk, Spenduk, pencatatan sipil ya. Nah, ini yang ahli IT berarti ya. Nah, kita yang operator IT di sana. Nah, ya. Ya, Pak, untuk pengurusan dokumen masyarakat. Oke, ya. Nah, ini sekarang kependudukan juga kan sepertinya nggak seperti dulu yang mau pindah alamat juga tidak perlu lagi datang ke dinas pendudukan kayaknya sekarang kan ya Rilan ya si anu ya Afridus ya. Iya, Pak. Nah, ini programnya kan lah itu wujud daripada kemajuan teknologi yang diterapkan di pemerintahan sekarang seperti itu. Nah, sehingga kita semua kalau kita meninjau ke peran fungsi daripada ASN sudah pernah dibaca, sudah pernah dapat nggak apa fungsi daripada ASN itu? Coba sekali lagi minta tolong diketik tapi jangan di enter dulu ya. Rilan jangan terlalu cepat Pak. Enter ya nanti ya. Ketik dulu. Nanti aba-aba saya supaya jangan ada yang ngintip nanti. Apa fungsi dari ASN? Ini fungsi Anda diangkat mau dijadikan apa sih sebetulnya? Anda kok dibayar negara mahal-mahal itu. Nah, seperti saya ini duduk di rumah, kerja di mana-mana dibayar sama negara karena kita menjalankan 3 fungsi daripada ASN itu. Ya. Silakan diketik sekarang. Ya. Tapi jangan di-enter dulu. Diketik di mana, Pak? Diketik di chat. Oh, iya. Kolom chat ya. Chatnya dilihat. Klik chat. Nah, kemudian ketik dulu. Tapi jangan dulu di-enter ya. Kalau di-enter nanti akan masuk semua. Sebelum di-enter, periksa dulu. Ada 3 fungsi kita. Fungsi kita sebagai ASN. Kalau kita bicara secara umum, semua pegawai yang kerja di pemerintah sesuai dengan undang-undang namanya ASN. Sehingga nggak ada lagi, mungkin di kantor Anda masih ada sekarang yang tenaga PHL, ada nggak ya? Masih ada PHL. Itu nggak dilindungi undang-undang itu. Karena di undang-undang tidak menyebutkan, nggak ada tenaga yang kerja di pemerintah namanya PHL, itu nggak ada. Hanya 2, yaitu kita yang PNS, yang sekarang masih calon ini, dan P3K. Nah, itu semua nanti menjalankan 3 fungsi. Oke, sudah diketik? Sekarang tolong enter sekarang ya. Fungsi ASN, oke, saya lihat ayo nanti. Pelaksana kebijakan publik perekat pemersatu bangsa. Kan tadi ada 3 ya saya minta. Pelaksana kebijakan
Oke. Pelayan publik, dekat pengusaha itu ya, pelayan publik. Oke. Perencana, pelaksana, pengawas. Nah, pelaksana kebijakan publik, oke. Oke, baik. Jadi bagi yang belum lengkap, silakan diingat-ingat, kita diangkat untuk menjalankan 3 fungsi. Nah, 3 fungsi itu coba yang jawabnya 3 siapa semua itu? Ayo, kita lihat. Pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, berkat pemersatu bangsa, itu gampangannya, itu Siti. Kurir Farah lengkap, pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan berkat pemersatu bangsa. Jadi itu 3. 3-tiganya itu kita akan dibebankan kepada kita. Itu yang kita kerjakan. Silakan kita tilik. Pasti dari kesemua apapun yang Anda kerjakan di kantor sekarang pasti menyangkut salah satu dari 3 itu. Nggak ada yang tidak. Nah, kesehatan. Pasti dia akan melayani publik. Dan di dalam melakukan pelayanan publik, dia memegang atau berpatokan pada kebijakan yang dibuat oleh pemegang kebijakan di tempat itu. Dan prinsip yang digunakan di dalam melakukan pelayanan publik tidak boleh membeda-bedakan. Karena kalau nanti membeda-bedakan maka akan jadi keretakan. Jadi gimana kita jaga bahwa namanya warga semua adalah sama. Kalau ada yang berbeda-beda, tapi tidak satu, berbeda-beda satu, itu sudah prinsip kita. Karena negara kita itu sudah negara yang memang beragam. Makanya kita tidak boleh beda-bedakan supaya tidak terjadi ketimpangan nanti. Nah, kalau kesehatan jelas, terus kependudukan jelas ada yang Pol PP, apa yang dilayani ya Rilan kira-kira? Ada di Pol PP. Kalau kita mengatakan melakukan pelayanan terhadap publik, kira-kira apa yang Anda selama ini yang di kantormu yang kaitannya dengan kebutuhan masyarakat, apa kira-kira? Nah. Menjaga keamanan, Pak. Jaga keamanan kalau ada apa? Kalau ada apa kamu jaga keamanannya? Ada orang pesta kamu jaga gitu. Misalnya orang Pol PP. Misalnya kalau ada demo, Pak, atau misalnya baru-baru ini ada sholat Id, kita ikut jaga yang Pol PP. Betul. Jadi Pol PP, pelayanan publik kaitannya dengan menjaga ketentraman dan ketertiban. Pol PP kan terantip ya arahnya. Nah, itu harus Anda pahami itu. Jadi melayani masyarakat supaya terjaga, bukan malah di seperti yang itu ya, Pak. Yang di televisi Pol PP kemudian menggusur, itu masuk pelayanan publik nggak sebetulnya itu? Nah, kalau ini bukan kasusnya Rilan ini. Ini kasusnya Pol PP yang di televisi. Pol PP menggusur warga misalnya. Itu kira-kira menurut Anda pelayan publik atau bukan? Atau mengganggu publik gitu, Jal? Nah, ya. Seperti apa kira-kira? Tinjauan Anda kaitannya dengan fungsi, padahal yang melaksanakan adalah Pol PP. Pol PP adalah PNS. Otomatis dia adalah ASN. Padahal ASN tugasnya termasuk adalah melakukan pelayanan terhadap publik. Nah, bagaimana tinjauan saudara kira-kira? Siapa yang punya? Satu saja angkat tangan. Nah, siapa yang mau menjawab kajian saudara tentang kaitannya dengan fungsi kita sebagai ASN ini? Kalau ada di televisi, ada Pol PP yang gusur rumah warga misalnya. Nah, apakah itu memenuhi fungsi? Apakah dia menjalankan fungsi dari ASN atau enggak ya? Nah, siapa yang kira-kira bisa menjelaskan? Ayo. Ayo. Ada? Silakan, ayo si Nindi ya. Ada yang resen. Termasuk menjalani fungsi, Pak, karena demi kebaikan orang banyak. Maksudnya bukan golongan atau pribadi yang lebih sedikit begitu, Pak. Oke, bagus sekali. Saya angkat jempol untuk kajian saudara. Terima kasih ya Ibu Nindi. Jadi Pol PP yang menggusur itu jangan ditinjau dari dia menggusurnya. Dia menggusur itu pasti melanggar aturan. Pasti melanggar aturan dia itu. Salah satunya kalau di Jakarta yang paling banyak adalah melanggar aturan RT RW. Bukan aturan RT loh. RT RW itu singkatan dari Rencana Tata Ruang Wilayah. RT RW, Rencana Tata Ruang Wilayah. Nah, itu ya, bukan aturan RT. Nanti kamu ada istilah RT RW jadinya, karena kebetulan sama ya, ada RT ada RW di lingkungan itu. Tapi
RT RW adalah singkatan dari rencana tata ruang wilayah. Itu pasti dilanggar. Kalau itu dilanggar, maka kepentingan publik yang diganggu itu oleh beberapa orang yang dia menempati tempat atau wilayah yang bukan haknya, pasti itu digusur ya. Lah kalau toh sampai proses penggusurannya terjadi bentrokan, saya yakin itu hanya komunikasi dan teknis lapangan saja. Dan orang yang digusur itu pasti Anda punya rumah yang ada salah, kemudian rumahnya dirusak, pasti nggak mau kan? Pasti akan berontak bagaimana caranya. Nah, itu yang disoroti oleh wartawan. Karena kalau wartawan itu tidak mengangkat yang kontroversi begitu, nggak laku nanti, nggak terkenal dia nanti. Nah, gitu. Jadi kita kajiannya seperti itu. Dia pasti sudah ada peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga, dan kesekian sampai akhirnya tindakan. Karena semua pasti punya SOP dalam kita melakukan pelayanan publik. Wajib hukumnya bagi tempat saudara yang melakukan pelayanan publik langsung, karena ada pelayan publik yang langsung, ada yang tidak langsung, nanti kaitannya dengan yang namanya pelayanan publik. Contohnya orang ada yang di BKD ya. Kalau semua ini kayaknya ada tugasnya di pelayanan langsung semua ini. Contohnya ada yang di BKD, staf di kepegawaian di BKD. Dia tetap pelayanan publik, cuma dia tidak langsung kepada masyarakat. Publiknya dia adalah PNS di kantor lain. Itu publiknya dia. Karena juga orang banyak itu, bukan individu dia. Publiknya adalah PNS atau calon PNS yang berada di kantor-kantor lain. Ngurusi kenaikan pangkat, ngurusi lain-lainnya itu semua. Ya. Itu yang ruang lingkupnya. Jadi berkaitan dengan itu, maka saudara nanti dalam bekerja maka pelajari apa kebijakan yang ada di setempat, di pemegang kekuasaan tertinggi di setempat itu. Contohnya kalau di kabupaten berarti kebijakan publik dibuat oleh kepala daerah atau bupati Kabupaten Pangkep. Kebijakannya ada di situ. Jadi kalau ada kantor yang melaksanakan pekerjaan yang menyimpang dari kebijakan yang dibuat, maka kantor itu pasti dinilai jelek oleh inspektorat. Kantornya jelek, siapa yang menjalankan? Pasti juga orang-orangnya kan. Kantor kan bukan benda hidup yang bisa, yang menjalankan juga manusia-manusianya. Pasti ke orang-orangnya juga dianggap dia tidak menjalankan. Nah, wajar kalau orang-orang seperti itu kemudian bupati bilang kalau tidak melaksanakan kebijakan yang saya buat, maka singkirkan saja orang seperti itu. Itu wajar. Dan itulah dinamika sekarang di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga seolah-olah saking kasarnya cara seperti itu, menganggap bahwa orang yang tidak pro oleh bupati kemudian digeser. Bukan seperti itu. Karena ya dia buat kebijakan yang sudah dituangkan di dalam sebuah undang-undang. Jadi perda sudah. Kalau sudah jadi perda, tidak jadi undang-undang. Bukan lagi milik bupati individu, tetapi milik pemerintah daerah yang kebetulan dipimpin oleh si A sebagai bupati dia saat itu. Nah, sehingga pada masa kekuasaan dia, maka kebijakan dia yang dituangkan di dalam perda. Kemudian perda itu akan tergambar selama 5 tahun apa? Setiap tahunnya kantor ini akan menyelesaikan misi nomor berapa, ini akan namanya visi misi bupati yang dituangkan di perda. Kemudian setiap kantor pasti akan menjalankan salah satu misi. Sehingga nanti adik-adik saya cari itu visi misi Kabupaten Banggai Kepulauan. Karena itulah kebijakan daripada pejabat tertinggi di tempat saudara yang harus Anda ikuti. Saya tugaskan cari visi misi nanti ya. Termasuk nanti di kolom tugas, silakan Anda harus bisa dapat visi misi. Sehingga nanti kita bisa menghubungkan, kalau saya bekerja di tempat ini, di kantor ini, berarti akan berperan serta, berkontribusi ya, bukan berkontribusi ya, ikut mewujudkan misi yang mana saya menjalankan tugas di kantor itu. Nah ini hubungannya nanti, kaitannya dengan kita sebagai pelaksana kebijakan. Ya, oke, silakan dicatat, nanti dicari, kita berikan waktu, kemudian Anda tuangkan di sebuah kertas kerja nanti di Learning Journal atau di mana nanti saya bahas lagi.
Di kolom tugas nanti ada itu. Saya tugaskan untuk mencari visi misi Pemda. Nah, sekarang dengan adanya aturan yang baru ini, maka tidak ada lagi kebijakan kepala kantor. Jadi tidak ada di dinas-dinas, di sekolah-sekolah, itu ada yang namanya visi misi dulu, visi misi OPD. Sekarang nggak ada lagi. Ya. Jadi tidak ada visi misi OPD karena OPD hanya dia punya strategi saja untuk menjalankan, untuk berkontribusi pada salah satu misi kepala daerah yang ditugaskan di UPD itu. Nah, di OPD itu ada orang-orangnya lagi. Orang-orang itu kemudian diberi tugas sesuai dengan keahliannya untuk melaksanakan suatu kegiatan apa dalam rangka mewujudkan misi. Oke, jadi nanti tolong jangan ada yang memasukkan di kertas kerja selama kita latihan ada visi misi OPD, visi misi dinas, visi misi puskesmas. Tidak ada lagi. Ya. Kita tinggal satu. Jadi kebijakannya dipegang oleh pimpinan tertinggi. Kalau di kabupaten berarti pimpinannya adalah bupati yang sudah dituangkan di Perda. Nah, silakan nanti dicari. Dan itu wajib Anda pahami. Karena sebagai fungsi kita. Jadi kaitannya dengan fungsi itu, maka tugas kita nanti adalah melaksanakan apa kebijakan yang telah ditetapkan di kabupaten itu. Biasanya pada periode kepemimpinan bupatinya. Sampai ke program-programnya apa, anggarannya pun, nanti pasti yang disetujui oleh Bapeda kalau Anda mengusulkan, pasti yang mendukung misi itu. Apalagi sekarang sudah ada di dalam penganggaran, ada yang namanya SIPD by system. Kalau visi misinya sudah ada di situ, kemudian strategi untuk mencapainya sudah ada di situ, kemudian ada kegiatan yang tidak nyambung, maka tidak akan bisa diinput nanti pasti. Nah, yang kedua, kaitannya dengan pelayanan publik, berarti kita pasti ada, setiap tugas kita pasti terkait dengan dimanfaatkan orang lain. Publik itu adalah pihak lain. Ya, pihak lain bisa masyarakat secara langsung, yang namanya publik, bisa saja masyarakat tertentu yang bukan masyarakat, bukan apa ya, bukan warga masyarakat gitu ya. Contohnya BKD tadi. Nah, BKD itu dia lebih banyak melayani kepentingan publiknya adalah internal. Inspektorat. Nah, inspektorat itu juga publiknya internal. Inspektorat bukan hanya memvonis, bukan menyalahkan, tetapi tugas inspektorat juga mendampingi, jadi membetulkan. Sehingga kalau inspektorat datang, itu dia fungsinya adalah memonitor, monitoring dan evaluasi. Monitor, kalau ada kesalahan diluruskan. Bukan langsung dievaluasi, divonis, bukan itu. Sehingga kalau ada kesalahan diluruskan. Nah, sehingga inspektorat publiknya siapa? OPD lain publiknya itu. Nah, dia melakukan pendampingan supaya nanti kalau diawasi oleh eksternal, nah, kalau sudah eksternal berarti sudah melakukan betul-betul melakukan penilaian, seperti kalau di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar sebutkan BPK yang berperan untuk melakukan audit. Dan satu lembaga itu hanya BPK yang melakukan auditor. Yang lain itu monitoring evaluasi ya sifatnya itu. Nah, jadi inspektorat BKD itu tidak langsung ke masyarakat, tapi publiknya dia adalah lembaga lain. Begitu juga di sekretariat. Sekretariat itu lebih banyak dia itu publiknya adalah OPD lain. Misalnya di sana ada bagian organisasi. Bagian organisasi nggak ngurus masyarakat. Yang diurus adalah kantor-kantor lain ya publiknya itu. Dan tugas yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Ini amanat daripada undang-undang, kita sudah tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat beragam. Jangan Anda jadi provokator untuk semakin memecah belah. Karena kewajiban utama, kalau ada yang PNS, ASN yang justru tidak jadi provokator untuk memecah belah bangsa, maka itu termasuk ke pelanggaran tingkat berat, pelanggaran disiplin tingkat berat. Pelanggaran disiplin tingkat berat itu risikonya dipecat dengan tidak hormat. Nah, kalau dipecat dengan tidak hormat, itu berarti tidak punya hak apa-apa. Nah, tidak punya pensiun, tidak punya apa. Karena salah satu yang menarik orang jadi PNS itu kan itu ya, jaminan hari tuanya berupa pensiun yang mengalir terus itu selama hidup ya.
Bahkan ada yang sudah meninggal pun masih mengalir, karena ada nanti kalau yang laki-laki bisa diterima oleh jandanya, bagi yang perempuan bisa diterima oleh suaminya kalau masih hidup. Nah, kalau bagi yang sudah tidak punya suami, kalau suaminya meninggal, bisa diterima oleh anak-anaknya apabila anaknya belum menikah. Hak itu mengalir. Itu yang sangat menarik sebetulnya dari kenapa orang berlomba-lomba jadi PNS. Dan ke depan kayaknya sudah tidak akan banyak lagi yang bisa diterima jadi PNS karena itu tadi, karena dianggap itu tidak mendidik PNS untuk berprestasi, karena yang penting sudah masuk, sehingga ada kesan bahwa PNS ini kayaknya kok datar saja, nggak ada yang membuat lonjakan prestasi yang tinggi gitu. Sekarang seperti itu. Soalnya di beberapa tempat kota-kota yang sudah maju, efek otonomi daerah ini memang insentif daerahnya besar, mereka berpacu untuk berprestasi. Tapi sebagian besar mah tidak, karena dia sudah berada di zona nyaman tadi. Oke, itu ya. Jadi ingat nanti sebagai perekat dan pemersatu bangsa, di dalam melayani kita jangan beda-bedakan, sehingga membuat perpecahan di masyarakat. Oh, mentang-mentang saya orang dari Jawa, misalnya, kemudian saya istimewakan orang Jawa yang datang. Ya, seperti contoh seperti itu kalau saya karena kebetulan saya dari Jawa. Tidak boleh seperti itu. Dan apabila itu menimbulkan kerawanan sosial, kecemburuan sosial, maka itu bisa berpotensi memecah belah persatuan kita. Kalau kita jadi sumbernya yang menyebabkan terpecah belah keluarga kita, maka kita dianggap tidak menjalankan fungsi yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Itu cerita. Nah, oke, jadi manajemen ASN itu nanti ruang lingkupnya bagaimana kita membahas supaya kita menjadi pelaksana kebijakan publik yang baik, bisa menjadi pelayan publik yang baik, dan berperan sebagai perekat pemersatu bangsa yang baik. Sehingga perlu di-manage berarti dikelola. Supaya menjadi apa dikelola? Supaya kita menjadi profesional. Dan yang tidak kalah pentingnya, bukan cuma profesional saja, tetapi berkarakter. Karakternya seperti apa? Nah, PNS yang dikatakan berkarakter adalah PNS yang di dalam menjalankan fungsi, ketiga fungsi ini, dia selalu menjaga norma-norma yang ada atau nilai-nilai yang ada, yang sudah ada pelajari di agenda 2. Nah, ada 7 nilai yang mesti pegang sekarang. Itu yang sudah dikeluarkan yang terakhir, yang sudah dirilis oleh Presiden tahun lalu. Sehingga nanti tidak ada lagi nilai-nilai yang lain. Semua PNS, semua ASN yang bekerja di pemerintahan, dalam menjalankan tugasnya, dia harus berpegang pada perilaku yang berprinsip 7 nilai itu, yang disingkat berakhlak. Ya. Jadi tujuannya adalah supaya profesional, dan yang kedua adalah berkarakter. Karakternya bukti kalau berkarakter, dia di dalam melaksanakan tugasnya untuk 3 tugas ini tadi, itu selalu dia berpegang pada perilaku-perilaku yang disingkat berakhlak itu. Apa tadi berakhlak? Saya review lagi berakhlak ya. Nah, harusnya sudah hafal, sudah dilewati. Nah, di agenda 2 kan ya, silakan chatting dan langsung di enter saja untuk berakhlak. Singkatan dari apa? Berakhlak ya. Oke ya. Oke. Chatting aja supaya saya bisa bahas. Nah, berakhlak kepanjangannya apa? Berakhlak. Saya cuma review. 1 orang yang tercepat saya baca. Tidak muter buka kolom chat. Kolom chatnya kenapa nggak dibuka? Nggak bisa. Yang lainnya bisa? Jalankan seperti itu. Nah, itu arahnya ya, sehingga nanti di dalam uraian tentang manajemen ASN itu ada 14 langkah untuk mencapai itu tadi, untuk mencapai supaya kita profesional dan berkarakter.
Oke, saya coba share dulu sekarang yang ini. Nah, apa yang akan dikerjakan selama kita menjalani atau ruang lingkupnya manajemen ASN ini? Ada 14. Oke. Nah, ini nanti yang jadi ruang lingkup daripada ini slide saya sudah share juga di LMS, kalau Anda butuhkan bisa di-download saja. Nah, jadi supaya kita profesional nanti diawali dari sejak penyusunan dan penetapan kebutuhannya, sehingga nanti betul-betul tidak seperti dulu ngangkat saja, nanti setelah diangkat nanti baru ditempatkan di mana. Tidak, sekarang sejak awal sudah setiap tempat, setiap kantor sudah kerjaannya apa ya dia, tugasnya kantor itu apa dulu. Untuk menjalankan tugas itu kaitannya dengan menyelesaikan salah satu misi dari bupati, kemudian dia harus ada apa-apa. Sekarang sudah ada belum? Kalau belum, dibutuhkan berapa? Tergantung dari beban kerja yang diprogramkan oleh bupati saat itu. Sehingga bisa saja kebutuhan masa bupati sekarang dengan kebutuhan masa bupati berikutnya bisa berbeda. Kenapa? Karena kebijakannya juga beda. Nah, ini yang dinamis. Dinamikanya luar biasa sekarang di era yang sekarang ini. Sehingga diawali dengan, wah kantor ini akan menjalankan fungsi, karena arahnya nanti adalah bagaimana banggai kepulauan yang sehat, sehingga nanti kesehatan menjadi prioritas utama. Maka bisa saja kesehatan direkrut sebanyak-banyaknya sesuai dengan misi dari bupati yang diatur ditetapkan dalam kebijakannya itu. Nah, bisa aja seperti itu, sehingga disusun berapa kebutuhannya, apa saja profesinya yang dibutuhkan, baru diadakan. Setelah diadakan, kemudian setiap orang sekarang sudah diberi pangkat dan jabatan. Beda dengan zaman saya jadi PNS. Zaman saya jadi PNS itu, saya jadi staf aja nggak punya jabatan. Sekarang, setiap orang diangkat jadi PNS, otomatis sudah menduduki jabatan tertentu dia. Karena untuk menjalankan salah satu fungsi tadi dia. Nah, diberikan jabatan sudah. Kemudian karena profesi, contohnya aja perawat. Perawat itu tidak begitu terus. Dulu perawat itu manual kerjanya. Sekarang kayaknya nggak ada lagi perawat yang mengecek suhu, mengecek tensinya pasien, sudah nggak ada lagi yang pakai stetoskop kemudian dipompa didengar nggak. Nah, jadi dia harus bisa dikembangkan kompetensinya untuk menggunakan peralatan-peralatan yang terbaru sekarang. Ke depan, wah semakin lama-lama alat-alat manual itu nggak dipakai lagi, karena semua sudah menggunakan alat-alat yang canggih. Kalau tidak salah, sudah jadi SOP nanti kalau kita melihat tekanan tensi darahnya pasien, sudah nggak boleh lagi menggunakan yang manual yang didengar dengan telinga itu. Sudah harus alat yang dikalibrasi kalau nggak salah. Nanti kita harus pakai itu supaya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian setiap PNS juga akan dikembangkan karirnya. Jadi dia dia diberi hadiah kalau dia berprestasi, maka akan dikembangkan karirnya, tambah menjadi tinggi. Nah, kemudian dikembangkan pola karirnya, sistem pola karirnya juga yang dikenal dengan sistem merit di pemerintahan itu. Kita mengembangkan karirnya dengan sistem merit. Kemudian bisa dipromosi dan dimutasi sesuai dengan tadi, karena kebijakannya beda, berubah, bisa aja kita dimutasi kemana-mana. Hanya khusus untuk mutasi, ini mutasi kaitannya dengan kepentingan pelaksanaan tugas, bukan mutasi keinginan kita. Nah, kalau keinginan kita ya namanya keinginan kita bukan pemegang kebijakan, ya nggak bisa seperti itu, nggak semudah itu. Tapi kalau karena kaitannya dengan kebijakan di daerah itu, ya kita harus siap untuk pindah. Kemudian ada penilaian kinerja yang sekarang kita menggunakan SKP terbaru. Saya belum dapat sosialisasi SKP terbarunya malahan, karena SKP kita baru sekarang. Teman-teman di kepegawaian yang akan mengembangkan SKP yang baru ini. Kalau yang dulu ya sudah, yang lama sudah lama. Tapi tahun ini baru, ini sudah format yang baru untuk SKP-nya, penilaian kinerjanya. Kemudian kita diberi tunjangan dan gaji dan tunjangan. Yang ini sesuai dengan undang-undang, kaitannya dengan kalau gaji kita sama. Namanya PNS seluruh Indonesia
sama gajinya karena ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Bahkan bukan hanya PNS, termasuk P3K, itu gajinya sama dengan PNS. Yang berbeda nanti di tunjangan. Tunjangan ini ada macam-macam, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan profesi, ada lagi tunjangan kalau di daerah tertentu, tunjangan kemahalan, tunjangan keamanan, ada lagi tambahan. Nah ini yang membedakan tunjangan itu. Oke, silakan untuk gaji bisa Anda download bisa cari di PP 15 tahun 2019 kalau nggak salah tentang gaji kita yang terakhir. Yang sebetulnya gaji PNS itu tidak dibayar 12 bulan, tapi kita dibayar 14 bulan. Nah, kenapa 14 bulan? Nah, silakan dihitung. Anda sudah menikmati belum? Sudah kapan sih jadi PNS? Mulai kapan? Sudah terima gaji? Dari April, Pak. April. Cuma April. belum diterima gaji April. Loh, kok belum diterima? Cuma gaji Mei. Terima gaji Mei. Mei itu loh, Lebaran kita bulan apa kemarin ya? Lebaran ini April ya? Mei. Juni. Ya Mei. Berarti Anda sudah terima THR belum? Tidak. Belum, Pak. Oh ya kita nggak terima. Aduh. Ya sabarlah, nggak tahu. karena kayaknya pas ya, pas Anda jadi PNS, pas karena harusnya itu kalau yang terima SK Maret, nah itu bisa sudah terima THR. THR besarnya juga 1 bulan gaji. Nah, jadi gaji itu 12 bulan rutin kita terima, kemudian tambah lagi, nah itu yang menarik buat PNS juga itu. Kita kerja 12 bulan dibayar 14 bulan. Nah, undang-undangnya begitu, karena kita dapat yang namanya THR besarnya 1 bulan gaji plus gaji ke-13. Nah, gaji ke-13 itu ada lagi yang diterima nanti bulan ini. Mudah-mudahan Anda sudah terima yang bulan ini. Yang bulan ini atau bulan Juli ya? Juni atau Juli nanti tergantung di keuangan di daerah masing-masing. Antara bulan Juni-Juli. Yang itu asumsinya atau alasan pemerintah memberikan untuk kaitannya dengan kalau ada keluarga atau anak-anak dari PNS yang akan masuk sekolah untuk biaya itu. Kayaknya akan Anda terima. Nah, tapi mudah-mudahan ya THR-nya diterima karena THR hari raya bulan Mei Anda statusnya sudah PNS, harusnya terima. Kalau belum ya berdoa sajalah. Karena di tempat lain bagi daerah-daerah yang ini karena sebetulnya aturan nasional ya beberapa tempat lain sudah terima itu, bahkan THR sudah terima. Ini ada yang sudah dengar lagi tunjangan tambahan lagi yang statusnya sama dengan saudara juga CPNS sudah terima juga. Nah. Oke, jadi gaji ditetapkan oleh kementerian sama se-Indonesia, tunjangan itu yang beda. Kan ditetapkan kementerian, gaji itu setiap pegawai terima 12 bulan plus THR plus gaji ke-13. Berarti ada 14 bulan kita terima. Dan kenaikannya dinaikkan setiap 2 tahun sekali, yang diistilahkan dengan kenaikan gaji berkala. Ya, jadi setiap 2 tahun sekali. Sehingga dalam waktu 2 tahun Anda bisa mengusulkan untuk kenaikan gaji. Tiap 2 tahun masa kerja naik gaji lagi. Nggak banyak tapi lumayan. 100 sampai 200 sampai 300 ribuan lah setiap kali berkala. Kemudian juga kaitannya dengan tugas kita, bagi yang berprestasi kita bisa mendapatkan penghargaan. Prestasi itu bisa karena kita istimewa, sehingga menjadi yang namanya pegawai teladan. Kesempatan bagi pegawai teladan, selain menerima penghargaan, ya biasanya dulu sebelum pandemi, kecuali selama pandemi ini saya tidak mendengar banyak itu, diundang ke istana untuk mengikuti upacara bendera 17 Agustus. Itu penghargaannya. Itu kebanggaan tersendiri bagi PNS yang punya kinerja terbaik alias teladan. Semua yang teladan, guru teladan, ada penyuluh teladan, ada perawat teladan, semua yang teladan sesuai dengan profesinya itu secara periodik setiap tanggal 17 maka diundang di istana untuk mengikuti upacara dan menerima penghargaan dari presiden langsung. Oke, kemudian tapi di dalam kita menjalankan tugas diatur dengan PP 53 tentang disiplin PNS.
disiplin pegawai PP53 itu nanti ada kelas-kelasnya. Tadi kalau kelasnya ada pelanggaran berat dan disiplin, maka kita bisa dipecat dengan tidak hormat. Risiko kalau dipecat dengan hormat, maka kita tidak mendapatkan hak apa-apa. Pesangon itu ya tidak terima. Nah. Oke. Kemudian ada masa berlakunya PNS itu, tibalah pada pemberhentian. Tapi tidak cukup sampai di situ. Manajemen PNS itu di dalam mengelola PNS, meskipun sudah diberhentikan masih dikasih lagi jaminan hari tuanya dan perlindungannya. Masih ada lagi bagi seorang PNS yang meninggal dunia, meskipun sudah pensiun, kalau dia keluarganya tidak bisa mengurus pemakamannya, lapor saja ke BKD, maka akan diurus pemakamannya oleh BKD. Dulu itu Korpri. Kemudian sekarang digabung ke BKD di kesejahteraan dan pensiun kalau nggak salah bidangnya. Nah, kaitannya dengan bagian jaminan pensiunnya ini ya setiap bulan masih terima lagi pensiun meskipun tidak sebanyak kalau kita aktif. Namanya juga sudah purna bakti ya. Yang pensiun ini sebenarnya dikelola oleh asuransi, namanya TASPEN, tabungan asuransi pensiun. Oke, nah ini ruang lingkup manajemen PNS. Untuk apa sih ini harus di-manage dengan baik? Untuk apa PNS harus di-manage seperti itu? Kaitannya dengan kita perlu dikembangkan profesinya, kita perlu ditambah pengetahuannya, kemudian kita perlu melakukan di dalam melaksanakan tugasnya, perlu berorientasi pelayanan, perlu kolaboratif. Apa ya kira-kira? Saya contohkan di kesehatan saja. Banyak kasus di kesehatan di rumah sakit. Alatnya canggih. Bukan cuma canggih biasa, canggih. Kalau orang Jawa bilang berarti canggih sekali. Tapi belum tentu alat itu bisa digunakan. Kenapa? Alat harus dioperasionalkan oleh namanya manusia. Nggak ada gunanya itu alat yang canggih. Kalau manusia yang mengoperasikannya tidak bisa. Berarti profesionalismenya yang tidak ada. Nggak ada gunanya. Nah, itu sebabnya pentingnya. Kenapa manajemen ASN ini penting? Karena ASN itu bisa menyebabkan sumber daya manusia itu bisa menyebabkan sumber daya lain itu nggak berfungsi atau mungkin ya bahkan menjadi tidak ada gunanya itu sumber daya lain itu. Ya, sangat penting di manage. Kenapa? Dengan tujuan bahwa sumber daya lain itu selain manusia itu menjadi nggak berarti kalau orangnya di situ itu nggak bisa menggunakannya. Kalau di dalam ilmu manajemen kan ada yang namanya input produksi, itu sumber daya sebetulnya kalau kita itu bukan hanya manusia saja, manusia salah satu sumber daya. Ada manusia, apalagi di kantor yang dikelola, dana, money, kan ada kok dana ya. Kalau kantor nggak ada dananya, nah itu alamat kantornya itu sudah masa kantor nggak ada dana operasional. Jadi nggak perlu ada kantor loh gitu. Kantor pasti ada di manusia, money ada dana. Kemudian apa lagi di kantor? Ada meja, kursi, ada peralatan, ada bahan-bahan, alat dan bahan, di material, mesin ada di situ. Ya ada money, material, metode, mesin. Itulah sumber daya semua. Jadi manusia bisa menyebabkan sumber daya yang lain, uang, peralatan, bahan menjadi nggak ada gunanya. Kalau manusia yang mengelolanya itu tidak profesional. Gara-gara orang yang nggak ngerti, ini ada duit banyak, tapi nggak tahu mau dipakai apa, bawa pulang. Kena kasus korupsi namanya. Nah, gitu ya. Ada peralatan canggih di rumah sakit, datang alat canggih untuk mengecek, untuk men-scan orang supaya tahu penyakitnya. Tapi cara mengoperasikannya nggak bisa. Bukan cuma nggak berfungsi, bisa rusak itu alat. Gara-gara kita main coba-coba. Jadi sumber daya lain, peralatan rusak.
Bahan juga begitu. Kertas itu sebetulnya dengan adanya komputer bisa lebih hemat menggunakannya. Tapi gara-gara operator komputernya nggak pinter, kertasnya salah ngeprint, menjadi rusak, boros semua bahan yang digunakan. Ya, jadi SDM harus dikelola dengan baik, di-manage dengan baik, karena sumber daya lain menjadi tidak berfungsi kalau manusianya tidak kompeten. Ya, sehingga salah satu nilai yang dibangun di dalam kita bekerja nanti berakhlak, salah satunya adalah supaya kita bisa memanfaatkan sumber daya, berarti harus apa? Nilai apa yang diterapkan? Pak. Ya, itu tadi, kompeten itu. Ada salah satu nilai kita. Jadi nanti salah satunya sebetulnya manajemen ASN sangat luas sekali. Karena setiap perilakunya di dalam kita mengerjakan, melaksanakan fungsi, tugas dan fungsi yang 3 tadi dikelompokkan, kita harus menerapkan semua nilai dasar tadi. Dan kalau kita tidak menerapkan nilai dasar, maka tidak profesional dan berkarakter, akibatnya sumber daya yang lain tidak berfungsi, bahkan menjadi rusak. Nah, itu tadi ya. Saya contohkan seperti tadi, kita datang alat yang canggih, tetapi karena kita nggak ada yang tahu mengoperasikannya, dipaksa harus mengoperasionalkan, bukan jadi bagus, tetapi malah rusak alat. Tapi kalau ketemu dengan orang yang kompeten, yang punya keahlian, dia tahu cara menggunakannya, bisa menghasilkan manfaat yang jauh lebih tinggi manfaatnya. Ya. Komputer itu di kantor ini sekarang tergantung manusianya. Komputer itu alat. Masih ada lagi, sudah pegang di depan komputer, masih cari kalkulator lagi. Nah. Padahal di komputer itu apa yang tidak ada ya. Saya sekarang dengan menggunakan laptop ini, nggak ada lagi HP saya pegang. Saya telepon pakai laptop. Saya ngitung-ngitung pakai laptop. Saya kirim pesan pakai laptop semua. Kenapa? Sekarang dengan IT ini, telepon pakai WhatsApp itu kita download saja WhatsApp komputer, kita pakai telepon video call dengan laptop jauh lebih bagus hasilnya daripada kita pakai HP. HP paling cuma berapa sih ukurannya? 6 inci, gede-gedenya tab sampai 10 inci. Laptop bisa yang 15 inci, bisa yang besar lagi. Kita bisa lihat kalau seandainya orang tua kita seperti apa, yang jauh dengan orang tua bisa lihat yang gambar kasih layar yang besar. Dengan video call sekarang ya. Nah, jadi kalau Anda orang yang smart, nanti kompetensinya tinggi, termasuk yang smart, mampu menggunakan peralatan yang kekinian, yang modern itu kekinian lah. Nah, yang identik dengan, kalau kekinian itu berarti identik dengan peralatan yang tersambung dengan internet, itulah kira-kira gitu. Karena kalau meskipun alatnya canggih, tapi kalau belum tersambung dengan internet, belum berkolaborasi. Kalau internet kan pasti kolaborasi ya. Kalau kita menggunakan internet pasti terkoneksi dengan orang lain itu, dengan pihak lain. Pol PP juga kalau menjalankan tugas mestinya sudah sampai ke situ nanti itu. Saya pernah soalnya bimbing satu kelas itu separuhnya Pol PP di Toli-Toli kalau nggak salah itu tahun lalu. Saya ingin rubah, coba Pol PP itu kalau ada laporan jangan laporan ada kerusuhan, kemudian terus kemana lapornya? Kerusuhannya keburu hancur, rantai baru datang, misalnya begitu. Ada kejadian apa? Nah, Toli-Toli saya suruh buat sistem itu, sistem pelaporan, sistem patroli yang langsung real time. Kalau ada orang patroli menemukan apa, ada kasus, detik itu juga langsung dipantau oleh kantornya. Pakai sederhana, pakai Google Form kalau nggak salah dia. Nah itu sudah, berarti kita bekerja sudah terkoneksi, berkolaborasi dengan orang lain dengan jaringan internet. Itu kompetensi perlu dibawa. Nah itu kalau sudah bicara manajemen ASN, semua materi saya bahas jadinya ini. Karena kaitannya dengan itu tadi ya, ruang lingkupnya luas sekali ya, 14 langkah kalau saya lihat mulai dari perencanaan, pengembangan kompetensi, karir, gaji, dan seterusnya sampai meninggal. Habis meninggal masih lagi jaminan hari tua, pensi, macam-macam. Kita kan sudah pensiun, nggak kerja apa-apa, terima gaji, dan asuransi kesehatannya masih dibayar. Kita nggak bayar sendiri ke BPJS kan, sudah dipotong dari pensiun, tinggal datang berobat. Dan memang itu kewajiban suatu negara, indikator negara makmur katanya itu dunia ini. Kalau dua sektor utama itu sudah free, pendidikan dan kesehatan. Udah gratis itu katanya itu indikator lagi yang makmur. Yang ketiga lagi nanti
Kalau sudah dikatakan makmurnya tingkat tinggi lagi, kalau sudah lagi fakir miskin anak terlantar itu dibiayai negara lagi. Nah, itu sudah negara yang makmur lagi itu. Sehingga tidak ada lagi fakir miskin. Kalau toh ada, nggak mikir dia makannya. Kalau di Indonesia kan namanya fakir miskin tuh, wah sudah nggak ada tempat tinggal, jadi homeless, tambah lagi mau makan susah. Tapi kalau di negara yang maju, contohnya kalau saya lihat di YouTube sih, saya juga belum ke sana. Di Amerika itu ternyata homeless sangat banyak juga itu. Tapi mereka santai aja jadi homeless. Kenapa? Karena untuk makan tidak masalah. Negara memberi dia. Kalau di Indonesia kan belum, karena kita memang berarti tingkat kesejahteraan negara kita masih di bawah daripada negara-negara lain itu. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi bahwa kenapa harus dikelola, harus di-manage PNS ini, ASN ini, karena PNS tidak profesional, tidak berkarakter, tidak bagus kerjanya, maka bisa menyebabkan sumber daya lain tidak berguna. Tapi sebaliknya, apabila PNS itu kinerjanya bagus, profesional, bisa menciptakan, mengefisiensikan, bisa meningkatkan kualitas layanan yang jauh lebih tinggi lagi. Nah, nanti indikator dia orang yang berhasil tidak jadi PNS, maka bisa, karena ukurannya ke depan, penilaian kita dari kinerja nanti. Di pengembangan karir kita salah satunya dari kinerja. Orangnya kinerjanya bagus, maka akan pengembangan karirnya akan bagus. Dan sekarang sudah mulai kelihatan di beberapa tempat. Orang yang kinerjanya bagus, kalau toh karirnya belum kelihatan, minimal pendapatannya sudah lebih daripada yang kinerjanya tidak bagus. Di beberapa tempat sudah berlaku. Karena apa? Tunjangan tadi, ada yang kan gaji dan tunjangan ya dari haknya setiap PNS. Tunjangan itu sudah berupa tunjangan kinerja namanya. Di beberapa tempat Kementerian Keuangan sudah tunjangan kinerja. Di Kementerian Pertanian meskipun belum 100% sudah tunjangannya namanya tunjangan kinerja. Artinya kalau dia tidak berkinerja nggak dapat tunjangan banyak. Kalau kinerjanya rendah ya tunjangannya rendah, kalau kinerja tinggi juga bisa tinggi. DKI Jakarta bahkan ya seorang camat, lurah dengan camat di sana itu termasuk yang diunggulkan, PNS yang diunggulkan, bisa terima tunjangan sampai dengan 42 juta. Makanya di sana banyak dokter yang beralih jadi camat. Karena tunjangan profesi dokternya nggak sebanyak itu, mending jadi camat. Dan seleksi dia berhasil, dia lolos seleksi kualifikasi untuk jadi camat. Banyak katanya itu, saya baca berita di DKI itu banyak ada lurah yang dari dokter juga karena dia memenuhi kualifikasi lurah untuk jadi lurah itu dokter, intelijensinya cukup tinggi, dia milih jadi itu karena di sana kelurahan kecamatan itu leading sektornya pelayanan publik. Itu katanya saya dengar seperti itu. Bahkan ada salah satu kabupaten di daerah di Indonesia ini, yang ceritanya teman saya yang kebetulan mengalaminya, dia memilih ke fungsional daripada jadi pejabat struktural. Dia sudah menjadi pejabat struktural di eselon 2B. 2B itu sudah kepala dinas di kabupaten. Dia memilih jadi tenaga ahli di fungsional. Kenapa? Karena tunjangan kinerjanya lebih tinggi daripada tunjangan jabatan seorang kepala dinas. Kalau seorang kepala dinas, tunjangan jabatannya memang tinggi, tetapi tanggung jawabnya besar sekali. Tanggung jawabnya itu menjalankan tugas pemerintahan yang sangat besar, yang waktu istirahatnya bisa habis. Tapi kalau ke fungsional, dia spesifik pada profesinya, sehingga keahliannya, kompetensinya itu spesifik ya, tidak mikir yang macam-macam. Dan kalau dia bisa berprestasi, bisa menerima tunjangan kinerja yang jauh lebih tinggi dibanding dengan tunjangan dari seorang kepala dinas. Di salah satu kabupaten di Jawa Timur sudah yang memperlakukan seperti itu. Nah, itu berarti PNS yang bersangkutan sudah memenuhi yang kedua, bahwa SDM tersebut mampu menciptakan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas organisasinya dia. Nah, sudah mulai dihargai seperti itu. Mudah-mudahan di Banggai Kepulauan juga sudah ada penghargaan bagi orang-orang yang punya prestasi yang lebih daripada yang lain. Nah, ini harapan kita kan begitu. Supaya ini ada persaingan yang sehat nanti di antara kita, bukan kemudian setelah di PNS malah terbalik. Tapi bukan di tempat kita, di tempat yang lain yang saya ceritain. Dulu waktu dia masih honor, rajin sekali kerja.
Kemudian dia ikut seleksi PNS, lulus. Kasus yang saya pernah alami di tempat saya sih sebenarnya. Tempat kerja, tapi bukan tempat kerja saya sekarang. Tempat kerja kan saya sudah pindah-pindah ke sana kemari. Tapi faktanya waktu itu tempat yang lama itu, begitu dia lulus PNS, malah kinerjanya drop dia. Setelah saya tanya, kenapa dulu kamu waktu ngasih honor, dulu istilahnya honor, dia honor proyek dulu, karena dulu di tempat saya itu banyak proyek lapangan, waktu di honor proyek, kenapa kamu rajin? Buat ini suruh ke sana berangkat, sekarang kenapa tidak? Ya dulu Pak, kalau saya tidak berangkat, saya tidak dapat uang tambahan. Nah, waktu masih PH ya. Tapi sekarang setelah PNS Pak, saya mau kerja nggak kerja, gaji saya kan tetap Pak. Itu rupanya yang membuat dia tidak termotivasi lagi untuk lebih aktif, lebih profesional lagi, lebih rajin lagi bekerja. Nah, tapi itu kasus beberapa tahun yang lalu. Itu yang diperbaiki terus kaitannya. Jadi kita nanti di-manage dengan baik supaya kita mampu menciptakan efisiensi, bukan tambah boros menggunakan sumber daya. Duit menjadi lebih hemat, kertas-kertas menjadi lebih hemat. Ya, sekarang mulai kita itu sudah banyak yang mau pakai paperless kan, kegiatan kita itu sudah tidak banyak kertas yang dikeluarkan karena itu pemborosan yang enggak itu. Jadi kita lebih efisien menggunakan sumber daya, menggunakan dana dan bahan menjadi lebih efisien, lebih efektif dalam bekerja. Orang yang efektif bekerja berarti satuan curahan jam kerjanya sama atau bisa lebih pendek, tetapi hasil yang didapat bisa lebih tinggi. Itu berarti orang itu efektif dia kerjanya. Dan kalau kita efektif, kerjanya bagus, orang-orang itu bagus semua, maka mau tidak mau secara tidak langsung berarti akan bisa meningkatkan kinerja organisasi kita. Itu harapannya. Ya. Oh, ada sekian orang kerja di puskesmas. Puskesmas ada dokter, ada perawat, ada. Kemudian dia mampu menjalankan salah satu nilai yaitu kolaboratif. Oh, dia kalau bekerja ada pasien ditangani oleh dokter ini minta bantuan kepada ini. Itu kan bagian daripada kolaborasi ya. Nah, karena untuk menganalisis, melihat ini dia sakitnya apa, perlu bantuan lab, perlu ini semua, perlu yang lain. Dokter tidak bisa sendirian, tapi kerjasamanya bagus. Masing-masing pihak dalam satu kelompok unit kerja itu melakukan kolaborasi yang bagus. Dia bisa lebih berkinerja lagi. Orang kalau berobat ke sana itu langsung ditangani. Orang yang sakit datang langsung ditangani, lah 1+. Nah, karena orang datang sakit itu jangan dibiarkan. Kaitannya dengan kita berorientasi pelayanan berarti. Dengar keluhannya, perlakukan semuanya. Itu kan itu udah. Orang ada yang belum ditangani dokter, baru dikasih senyum sama perawat sama dokternya, dia udah sehat juga. Banyak kok orang yang sakit seperti itu. Dia merasa sakit, pergi ke sebuah unit pelayanan kesehatan, ketemu dengan pelayanan yang bagus-bagus, psikologisnya sudah tenang. Ternyata dia cuma stres tadi sakitnya itu, badannya nggak enak karena stres. Begitu dia perasaannya senang, sembuh ya. Nah, itu yang saya alami juga. Saya kalau di Palu sering beberapa tahun lalu sakit, badanku nggak enak, tensiku tinggi. Tapi begitu libur saya pulang ke Jawa langsung sembuh. Karena apa? Saya sakitnya karena stres, anak cucu di sana semua soalnya. Jadi begitu ada liburan bisa pulang, itu belum sampai sudah sehat sih itu. Nah, itu beberapa tahun lalu. Sekarang sudah tidak. Karena waktu awal-awal pandemi itu siapa orang nggak stres ya? Waktu pandemi itu kan kita awal pandemi tahun 2020 ya, itu penyakit muncul macam-macam bukan karena COVID, tapi karena stresnya itu yang paling banyak. Oke, nah itu. Jadi kalau kita bisa menerapkan nilai-nilai yang ada di agenda 2, maka kita bisa harapannya meningkatkan efisiensi dan produktivitas organisasi kita. Produktivitas individu ya, tapi kalau individu itu semua produktivitas, maka kita akan membawa pada organisasi kita untuk menjadi lebih produktif lagi. Nah, jadi melalui SDM yang efektif itu mengharuskan manajemen atau pimpinan kantor itu harus menemukan cara terbaik bagaimana mendayagunakan orang-orang. Karena pada prinsipnya pemimpin itu bukan bekerja sendiri, tapi bagaimana dia mendayagunakan semua sumber daya. Itu yang harus dikerjakan nanti, itu bukan tugas kita, tetapi ini kewajiban. Karena pemimpin juga pasti kepala kantor, kepala puskesmas, kepala dinas, itu juga ASN. Dia harus seperti itu. Sehingga mereka perlu di-manage semua, perlu dikelola ini.
mulai dari stafnya dikelola oleh pimpinannya, pimpinan juga dikelola oleh pemegang kebijakan. Oke, dengan harapan itu tadi ya, begitu kita mendapatkan pengelolaan yang bagus, maka kita akan menghasilkan seorang PNS yang profesional dan berkarakter. Ya, katakan berkarakter karena dia memiliki atau selalu berperilaku menerapkan nilai-nilai dasar tadi. Nah, kemudian punya etika yang bagus. Etika jangan ditinggalkan ya, karena etika yang bagus dari seorang ASN itu mencerminkan apakah dia punya apa namanya nilai apa plus, nilai dari itu bagian dari, karena setiap orang pada saat ketemu dengan pihak lain, manusia lain, itu ukuran kebaikan seorang itu bukan dari pinternya dia, tapi bagaimana perilaku atau etika dia menghadapi orang lain. Sebelum dia bicara, nggak ada artinya Anda pintar, tetapi kalau ternyata etikanya tidak bagus. Jadi nomor satu yang dilihat itu etikanya dulu. Orang pintar tapi perilakunya jengkel kayak itu. Jadi dokter misalnya, dokternya itu pintar ya, tapi kalau ngomong nggak jengkel kayak orang ya, nggak ada pasien datang. Kalau nggak ada pasien datang, resikonya apa? Ya Anda nggak dapat pendapatan yang lebih dari yang lain. Misalnya begitu. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi nanti kita di agenda 1 sudah dibahas, kita juga kaitannya dengan agenda 1 manajemen ASN, kita tidak boleh berafiliasi, mendukung selama jadi ASN itu dilarang nanti, kita nggak boleh terlibat di politik praktis. Di manajemen ASN membatasi itu, kita tidak boleh selama kita jadi PNS, kita tidak boleh jadi atau ikut terlibat dalam politik praktis. Masuk di partai politik, dukung ini, dukung itu bagian daripada politik praktis. Itu nggak boleh. Itu pelanggaran kelas berat, tingkat berat nanti bisa dipecat itu, nggak salah sanksinya. Nah, nanti di akhir-akhir atau nggak tahu kalau hari ini saya selesai juga saya bahas tentang pemberhentian. Kemudian satu lagi yang tidak dibolehkan juga, dan kita jangan melakukan yang namanya KKN. Nah, karena salah satu penghambat ya di agenda 1 sudah dibahas, salah satu penghambat pembangunan nasional adalah salah satu, bukan satu-satunya, salah satunya adalah KKN. Adanya korupsi nepotisme, dan terutama yang korupsi. Dan itu jadi isu nasional kan itu, korupsi itu. Nah, jadi kalau nanti kita korupsi dan disidang di pengadilan, kemudian dihukum, meskipun hukumannya cuma 2 minggu, tapi karena kasusnya korupsi, kita dipecat tidak dengan hormat. PNS sekarang. Jadi kalau nanti ada PNS, mungkin silahkan dikaji kasus, kayaknya tempat saudara itu banyak kasus yang seperti itu, orang yang sudah diputus di pengadilan kemudian dipecat, meskipun dia sudah kejadiannya korupsi sudah beberapa tahun yang lalu, itu dengan SK 3 Menteri sekarang bisa dipecat, jadi bukan dipensiunkan ya, kalau dipensiun masih punya hak pensiun, tapi dipecat ya, sehingga hak pensiunnya juga tidak terima, khusus untuk PNS yang melakukan KKN, korupsi terutama. Kalau kolusi dan nepotisme belum ada contoh kasus, tapi kalau korupsinya itu sudah banyak kasus yang bisa kita lihat. Jadi itu pelanggaran kelas berat yang bisa diberhentikan dengan tidak hormat dan dipecat dengan tanpa hak pensiun nanti kaitannya dengan itu. Nah, untuk supaya kita nanti tidak salah kaprah, nanti silahkan di-download Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, itu Undang-Undang Dasar, bukan Undang-Undang Dasar Negara ya, tapi Undang-Undang Dasarnya seorang PNS, itu supaya kita supaya ada larangan, hak kewajiban dan larangan ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, itu tentang ASN, dan spesifik lagi, silahkan masing-masing nanti download di PP 11 Tahun 2017, kemudian di PP 17 Tahun 2020. Nah, PP 17 2020 itu khusus untuk manajemen PNS, karena kita PNS serasa PP-nya harus tahu. Nah, di situ larangannya apa, cara ngembangannya gimana. Silakan baca sendiri nanti itu ya, saya nggak jelaskan di sini. Karena itu banyak, kalau kita bicara undang-undang itu banyak sekali. Pokoknya kalau kita sudah bicara manajemen ASN merembet kemana-mana, karena semua yang Anda bahas di agenda 1, agenda 2 itu juga bagian dari manajemen PNS. Ini kerangka gede sebetulnya.
Ya, nanti silakan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN itu Anda pegang sendiri. Kemudian PP itu tentang manajemen PNS PP 11 2017, kemudian dirubah di PP 17 tahun 2020. Cari di internet aja. Nah, saya nggak jelaskan. Nah, di undang-undang itu disebutkan bahwa kita nanti ada hak, hak dan kewajiban. Hak yang akan kita terima, salah satunya itu yang akan diterima adalah itu ada gaji. Oke, saya share-nya dulu. Hak PNS. Tadi ya. Nah, ini ya. Hak pegawai. Gaji tunjangan fasilitas. Kemudian kita juga dapat diberi cuti, diberi pensiun tunjangan hari tua. Ini yang membuat orang tertarik jadi PNS semua itu, karena jaminan pensiun dan hari tua. Kemudian perlindungan, pengembangan kompetensi. Ini hak kita. Ya di P3K kalau kita bicara manajemen ASN, saya juga harus bahas P3K yang sekarang mungkin lebih banyak, nanti ke depan kayaknya lebih banyak P3K daripada PNS untuk rekrutmennya, karena berbedaannya di mana ya letaknya haknya P3K ini? Kayaknya di jamin hari tua, pensiun hari tua, hanya itu saja yang membedakan. Jadi kalau P3K sama, bahkan gaji pokoknya juga sama kalau nggak salah. Untuk CPNS kayaknya masih lebih untung P3K ya katanya. Karena kalau CPNS masih terima gaji 80%, kalau P3K langsung 100% ya. Nah, jadi pada masa percobaan P3K lebih terima lebih besar ya. Nah, lumayan loh 20% itu golongan 2C. Saya dapat info tapi saya golongan 2C bisa terima karena dia sudah menikah. Kita kan 2C ya rata-rata ya kalau kesehatan ya berarti ini. Itu diterima 3.600.000 kalau nggak salah. Saya dengar kemarin P3K yang sempat saya tanya. Karena penasaran juga saya. Ini kan kasus baru P3K. Saya selama ini kan nggak kebetulan ada P3K yang diangkat. Kalau 2 kesehatan 2C berapa Pak? Berapa diterima? Oh, itu gajinya pokok sekian bersih saya terima, yang terakhir ini 3,6 katanya. Itu baru gajinya loh, itu belum tunjangannya loh untuk P3K. Tapi nggak tahu apakah di tempat lain juga sama seperti itu. Tapi kalau gaji kan, kalau di undang-undangnya, undang-undang P3K itu PP nomor 3 tahun 2018 kalau nggak salah, nomor sekian lah untuk P3K. Saya lupa kalau yang itu kan gaji pokoknya sama ya, PNS dengan P3K itu gaji pokoknya. Berarti asumsi saya sama, cuma bedanya itu. Kalau CPNS itu masih 80% terima gajinya, tapi kalau P3K langsung 100%. Oke, gaji naik tadi setiap 2 tahun sekali. Cuti nanti diatur di Peraturan Kepala BKN nomor 24 tahun 2017 kalau nggak salah. Silakan. Nanti dicari sendiri ya, cari di internet sendiri. Ya kita bicara Smart ASN. Nanti ada di situ. Jenis-jenis cuti macam-macam, nanti ada cuti tahunan, ada cuti apa ya? Saya ada nggak di berikutnya, slide berikutnya jenis cuti. Oh ya, ini ada ini. Nah ini cuti itu terdiri cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit, cuti melahirkan, cuti kenal penting, cuti bersama. Nah ini. Silakan nanti per KPKN nomor 24. Di situ sudah termasuk caranya mengajukan cuti bagaimana, berapa lamanya, dan cuti bisa ditabung ternyata menurut per KPKN itu. Nanti silakan Anda baca sendiri ya. Nah, kalau belum jelas, nanti pada saat pertemuan nanti kita bisa bahas di sana. Atau di pertemuan kedua nanti kalau ada yang tanya tentang bagaimana Pak, saya akan buka lebih banyak sesi di pertanyaan kedua. Oke, tuh. Ini cuti, ini bisa. Kalau gaji ini di PP 15 tahun 2019 untuk PNS itu silakan kalau mau cari. Tapi ini pasrah aja, bendahara sudah ngaturnya itu PP kalau nggak salah 2C berarti 2.301.000 ini untuk 0 tahun. Itu gaji pokoknya. Plus tunjangan anak, tunjangan ini, tunjangan makan, segalanya ya, tambah lagi biasanya. Catering gaji. Oke, itu cuti silahkan nanti bagian daripada hak kita per KPKN 24 tahun 2017. Nah, silahkan cari sendiri. Kemudian
Setelah dikembangkan karirnya, cuti didapat, haknya didapat, tinggal kewajiban sekarang. Apa yang harus Anda kerjakan nanti? Nah, pada intinya, yaitu tadi, 3 fungsi tadi. Ya. Kemudian yang wajib lagi, yang utama, karena kita adalah pegawai pemerintah, maka kewajiban kita taat kepada aturan pemerintah. Di modul saya rasa sudah lengkap sekali, ada berapa, 14 atau berapa, itu di Undang-Undang ASN juga ada, tentang kode etik perilaku ASN, sudah disebutkan ada 14 kalau nggak salah jumlahnya, sehingga nanti silahkan Anda pelajari sendiri. Ya. Gitu. Nah, saya tidak jelaskan, karena kalau saya jelaskan lagi, wah waktunya lama sekali itu. Oke, baik, salah satu kompetensi yang dibangun tadi adalah itu tadi. Sekarang kita harus smart. Smart, tadi sudah dibahas kaitannya pintar di dalam kita menggunakan sumber daya yang lain, terutama sumber daya teknologi informasi. Itu tuntutannya. Nah, sehingga di modul disebutkan salah satunya literasi digital. Kemampuan Anda untuk menggunakan output dari literasi digital adalah kemampuan untuk Anda memahami perangkat dan mekanisme kerja perangkat itu. Itu menjadi penting sekali. Anda punya HP, HP-nya harus dikuasai betul, itu HP ini fungsinya untuk apa, caranya gimana, itu harus Anda pahami. Anda sekarang ditugaskan untuk mengelola suatu peralatan, misalnya di analisis kesehatan butuh peralatan, maka Anda harus kuasai itu peralatannya. Itu salah satu yang namanya literasi digital tadi. Dan yang tidak kalah pentingnya lagi, itu adalah bersosial media. Dulu itu komunikasi, nanti kan ada ya kemampuan manajemen. Ini banyak kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural ya. Kompetensi yang harus dibangun secara umum di Undang-Undang ASN ada 3, kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Teknis berarti kalau Anda jadi perawat maka pinter, jadi perawat yang terampil, yang ahli, yang skillnya bagus lah. Kemudian manajerial, dia harus bisa memanfaatkan sumber daya dengan baik, bekerja sama dengan orang lain termasuk manajerial, dan yang ketiga adalah sosiokultural. Salah satu di sosiokultural adalah komunikasi. Jadi perawat nggak bisa komunikasi, jadi dokter nggak bisa berkomunikasi, jadi Pol PP nggak bisa berkomunikasi dengan baik, bisa menyebabkan salah pengertian pada saat kita menghadapi publik. Kenapa? Karena salah satu fungsi kita adalah sebagai pelayan publik. Kita harus bisa berkomunikasi dengan baik terhadap publik kita. Nah, sekarang komunikasi yang baik itu sudah banyak fasilitas umum yang diberikan, salah satunya sosial media. Di sosmed itu adalah sarana komunikasi Anda. Nah, maka gunakan dengan baik bagaimana caranya kita memanfaatkan sosmed. Nah, detailnya nanti kita akan bahas di pertemuan kedua khusus tentang Smart ASN ya, detailnya. Oke, kita fokus banyak tadi di manajemen ASN. Ada pertanyaan tentang manajemen ASN? Kalau saya jawab detail tidak cukup, saya akan tunjukkan aturannya. Nanti silakan diperdalam, baca lagi, kemudian kita kaji bersama di pertemuan berikutnya. Karena waktu kita cuma dari pelajaran sampai dengan jam 9. Ini sudah jam 8.51, berarti tinggal 9 menit. Ada pertanyaan? Tentang manajemen ASN dulu, terutama. Oke, kalau tidak ada, saya akan tutup dengan tentang pemberhentian. Itu yang saya ingin sebutkan. Ya. Pemberhentian PNS yang diupload kalau nggak salah di slide terakhir di kolom pemberhentian. Oke. Nah. Nanti ada macam-macam bentuk pemberhentian ini. Pemberhentian PNS bisa diberhentikan dengan hormat dan bisa diberhentikan tidak dengan hormat. Dengan hormat satunya karena Anda minta sendiri, permintaan tersendiri. Kemudian 2, karena telah mencapai batas usia pensiun. Bisa jadi karena pemerintah memberhentikan saudara karena perampingan organisasi. Bisa karena Anda sakit, tidak bisa menjalankan tugas. Bisa juga karena meninggal dunia pada saat masih aktif atau dinyatakan hilang. Kalau meninggal dunia itu berarti ada jasadnya, kalau hilang berarti seperti ditelan likuifaksi, berarti hilang, nggak ada jasadnya. Nah, kalau diberhentikan dengan hormat, itu Anda berhak atas pensiun. Kecuali permintaan sendiri, apabila belum memenuhi batas atau memenuhi persyaratan pensiun, maka tidak dapat hak pensiun. Syarat untuk pensiun, nah,
namanya batas usia pensiun. Di undang-undang disebutkan, di PP 17 juga disebutkan bahwa untuk PNS BUP-nya 58 tahun, kecuali dia menduduki jabatan tertentu. Jabatan tertentunya adalah kalau dia duduki jabatan eselon 2, JPT, jabatan pimpinan tinggi, bisa pensiun 60. Atau Anda menduduki jabatan fungsional, nanti jadi perawat fungsional, kemudian menduduki jenjang ahli madya. Nah, sekarang belum ahli Anda. Anda semua kalau jadi fungsional nanti masih terampil. Jadi sepanjang masih terampil, maka kita pensiun 58. Nah, karena kalau masih syaratnya untuk ahli harus sarjana minimal pendidikannya. Jadi bagi yang masih D3 secara administrasi kepegawaian, maka harus menjadi sekarang kalau AMD-Kep maka harus menjadi S-Nurse yang dia, kalau yang perawat ya. Nah, itu baru bisa ke ahli. Ahli pun kalau dia masih ahli muda, pensiunnya juga 58. Nanti ahli madya baru pensiun ke 60. Jadi secara umum semua PNS pensiun pada usia 58 sekarang. Itu diberhentikan dengan hormat statusnya. Diberhentikan tidak dengan hormat bila dikenakan penjara umum lebih dari 2 tahun kalau pidana umum. Nah, ini tadi yang saya singgung, menjadi pengurus partai politik, Anda bisa dianggap pelanggaran berat, dipecat. Dikenakan pidana penjara karena kejahatan yang berhubungan dengan jabatan alias korupsi, penyalahgunaan wewenang itu korupsi. Nah, itu juga dipecat meskipun tidak sampai 2 tahun. Kemudian makar, melanggar Undang-Undang Dasar Pancasila. Itu dipecat juga. Jadi untuk korupsi ini sudah keluar SK 3 Menteri, meskipun korupsi yang terjadi sebelum undang-undang ini tetap dia diberhentikan tidak dengan hormat, dipecat semua. Bisa juga permintaan dengan diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, terbukti menggunakan jasa palsu, melakukan pelanggaran disiplin, menjatuhkan pidana kurang dari 2 tahun, tapi yang berencana itu juga bisa diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Nah, ini pemberhentian. Jadi yang hati-hati nanti kalau kita jadi PNS, begitu kita korupsi dan diputus pengadilan, maka baru sekali saja, sehari saja putusannya itu sudah kategorinya yang kedua, diberhentikan dengan tidak hormat, alias dipecat, tidak punya hak apa-apa, tidak bisa jadi P3K lagi. Ya. Karena kalau P3K kan juga syaratnya sama, kok saya baca di Undang-Undang P3K, Peraturan Pemerintah tentang P3K, itu batas usia pensiunnya sama, 58 juga. Yang membedakan kan cuma satu dari pensiun aja, P3K nggak punya pensiun. Atau P3K tidak memenuhi kewajibannya, kinerjanya nggak cukup, maka bisa diputus kontraknya. Kalau PNS kan nggak ada, itu yang lebih untung lagi. PNS itu kontraknya kan langsung 58. Kalau P3K kan tidak, setiap setahun, 5 tahun, setahun pertama kalau nggak salah setahun, kemudian berikutnya diperpanjang tiap 5 tahun. Begitu tidak sesuai dengan kinerjanya yang sesuai yang diharapkan, maka dia bisa diputus kontraknya setiap saat. Itu kalau P3K. Oke, sudah berhenti. Sekarang saya juga mencoba untuk berhenti membahas tentang manajemen ASN. Ada pertanyaan? Oke. Kita kalau nggak salah agenda 3 akan ketemu lagi. Silahkan, Nindi. Singkat, padat, tinggal 4 menit waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan masalah apresiasi ASN, Pak. Siapa, maksudnya saya mau bertanya pihak siapa yang mengapresiasi kita ketika maksudnya penghargaan yang dimaksud situ. Iya, Pak. Apresiasi itu penghargaan. Penghargaan nanti macam-macam, bisa karena masa kerja. Masa kerja itu setiap 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun namanya Satya Lencana Karya Satya. Itu kalau penghargaan dari sisi lamanya kita bekerja. 10 tahun dapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya 10 tahun. 20 tahun dapat Lencana Karya Satya 20 tahun begitu, yang perunggu, perak, emas, gitulah, tahapnya begitu. Anunya itu apa, pinnya itu. Nah, alhamdulillah saya sudah dapat yang 30 tahun. Tuh, kalau penghargaan dari sisi masa kerja ya. Kalau dari sisi prestasi nanti ada event-event, pemilihan perawat teladan, pemilihan teladan kan ada itu. Nah, tentu tim lagi yang nilai. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya kan ada jadi dokter, ada dokter teladan, ada penyuluh teladan, ada perawat teladan, pelatih organisasi profesi yang menyelenggarakan. Karena setiap profesi sekarang punya organisasi, kan harus diregistrasi di organisasi profesi masing-masing ya sekarang ya. Harus itu, wajib itu. Dokter harus di ID, ID pecah lagi, ada lagi pesaingnya lagi.
perawat juga harus diregistrasi di Ikatan Perawat, terapis juga harus ada. Semua kayaknya sekarang ada organisasi profesinya. Itu jadi ya. Ya, Pak. Oke, baik. Selanjutnya tugas untuk Anda, silakan buka kolom tugas di LMS. Bisa terbuka, upload sesuai dengan waktu, nggak usah buru-buru. Kalau belum waktunya nggak usah buru-buru. Oke, yang utama adalah Anda membuat ringkasan materi yang dituangkan di learning journal. Yang perlu saya tekankan, learning journal jangan panjang-panjang, maksimal 3 halaman. Maksimal, jadi biasanya 2 halaman saja. Jadi bukan banyak, kalau banyak-banyak copy paste modul nanti. Saya bukan meminta copy paste modul, tapi ringkasan mata pelatihan. Nah, singkat, padat. Semakin singkat tetapi jelas, itu yang bagus nilainya nanti. Bukan panjangnya ya, panjang bisa pusing bacanya, oh saya nilai jelek nanti. Sudah panjang pusing lagi bacanya. Nah, tapi kalau singkat dan jelas, padat, oh manajemen ASN, bla 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 bla, unsurnya terdiri ini 14 itu tadi yang utama. Itu ruang lingkupnya manajemen ASN. Nah, kalau semata ASN nanti silakan pada kolom itu ya. Silakan buka LMS untuk tugas. Diupload sesuai dengan waktu yang oke, kayaknya saya cek dulu jangan sampai nanti tugas sepertinya sudah saya masukkan untuk angkatan 30, sudah saya buat semua. Ya, yang hari ini tanggal 3 atau ini hari, berarti Anda harus membuat learning journal tentang manajemen ASN dulu. Ya, manajemen ASN yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalau IKU tidak ada, nggak apa-apa, kalau Anda tapi paling tidak visi misi pemuda Anda dapatkan. Itu akan dipakai nanti masuk agenda 4. Agenda 4 sangat butuh visi misi itu dan Anda harus pahami nanti. Ya. Terutama itu yang saya bilang visi misi. Kemudian nanti tugas berikutnya itu di tanggal berapa? Kalau nggak salah learning journal lagi itu yang berikutnya itu. Pertemuan kedua nanti pada pertemuan yang berikutnya. Oke, saya rasa itu tugasnya ya. Silakan dipelajari nanti. Learning journal dua-duanya, membuat ringkasan materi. Nah, untuk sementara sekian dulu saya rasa pertemuan kita. Waktu kita tinggal 15 detik. Tidak ada pertanyaan, kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Oke, selamat belajar. Kita ketemu tanggal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Sampai ketemu lagi. Baik, Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai semua? Tidak ada masalah? Selamat pagi, salam sejahtera. Kayaknya belum aktif speaker. Berarti kita sudahi untuk pertemuan pembelajaran hari ini. Oke, terima kasih. Untuk baca doa atau melapor untuk penutupan pembelajaran disilakan. Raise hand. Yang kami hormati. Ya, silakan Pak Alfizar. Mohon kesediaan Pak Abu untuk menerima. Ya. Untuk peserta, duduk siap, gerak. Lapor, pembelajaran telah dilaksanakan, laporan selesai. Laporan diterima, akhiri dengan doa. Siap. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Baik, terima kasih Pak Alfizar dan juga terima kasih banyak Bapak Ibu Fasilitator dan Ibu Kasuh Bu Endang atas kesempatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi di jadwal berikutnya. Untuk itu pembelajaran di hari ini kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin Pak, saya live duluan. Iya Pak, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak Ahmad, teman-teman Iya. semua evaluator WI. Adik-adik peserta, makasih banyak. Jaga kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Salam. Salam.